Memaafkan dia hanya akan membawa sebuah penderitaan baru bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Conot. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Jadi ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, memaafkan dia hanya akan membawa penderitaan dan masalah baru bagimu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Jadi 3 tongkat ini muncul hadir sebagai energi pembuka, memang dapat aku akui. Ini kartu yang menggambarkan, ini kartu yang menjelaskan tentang sebuah kebimbangan sebenarnya. Ya, kebimbangan di dalam diri kamu terhadap sebuah kejadian yang sedang terjadi saat ini. Ketika seseorang, teman-teman, yang telah menyakiti kamu, mengecewakan kamu, mengkhianati kamu, ya, dia kembali kepada kamu, ingin kembali kepada kamu. Oke, ingin kembali kepada kamu di sini. Mungkin memang lebih tepatnya ini terkait dengan kehidupan asmara. Ia bisa jadi juga di dalam kehidupan hal yang lain ya. Mungkin dia adalah mantan karyawan kamu ya, yang berbuat salah kemudian dia kembali kepada kamu gitu. Nah, yang membuat kamu bimbang tentu ini karena apa ya? Ia belajar dari kesalahan gitu loh. Ya, belajar dari kesalahan, dari apa yang selama ini dia perbuat dan lakukan terhadap kehidupan kamu. Sebenarnya sih ada ketakutan yang sedang kamu rasakan, teman-teman. Ya. Tetapi di satu sisi, ketika kita berbicara terkait dengan masalah kehidupan asmara ataupun rumah tangga, tidak dapat dipungkiri gitu. Ya, kalau dikatakan masalah hati, berbicara masalah hati memang tidak dapat bisa dibohongi loh, teman-teman. Ya. Ya masih ada perasaan keinginan untuk kembali bersama. Namun, dengan beberapa hal yang selama ini terjadi, itu juga yang harus membuat kamu tuh hati-hati dan waspada. Tetapi yang aku lihat sih, ya, apa yang dilakukan oleh dia terhadap kamu, teman-teman, ini memang akan membuat kamu sangat bimbang ketika dia meyakinkan kamu, seyakin-yakinnya, ya, bahwa dia bakal berubah, bahwa dia akan menjadi yang lebih baik. Mungkin seperti itu ya. Dia ingin lebih berkomitmen. Ya namanya orang memiliki mungkin tujuan yang buruk lain ya. Pasti dia akan melakukan segala cara deh. Ya, dan bisa jadi juga karena kehidupan dia saat ini lagi sengsara, menderita, teman-teman. Nggak ada pilihan selain kembali kepada kamu. Jadi ibaratkan kamu hanya sebagai tempat pelariannya. Ya, sementara, persinggahan sementara, teman-teman. Dan mungkin juga karena ada tujuan-tujuan yang lain. Nah, jadi tujuan-tujuan ini yang harus kamu pahami, teman-teman. Apa sih maksud dari dia ingin
meminta maaf dan mungkin juga ingin kembali kepada kamu, menerima dia kembali. Oke. Nah, kemudian aku punya The High Priestess. Aku rasa penting bagi kamu teman-teman untuk ya lebih mengikuti intuisi kamu, lebih mengikuti firasat kamu, feeling kamu, ya, hati kamu. Itu sangat penting banget loh. Kenapa? Karena memang dari kartu keempat ini sangat menggambarkan tentang bagaimana ya kamu sudah dapat merasakan tentang hal-hal buruk yang sepertinya memang dia rencanakan kepada kamu. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal buruk, itu artinya ketika kamu memaafkan dan mengizinkan dia kembali kepada kamu, teman-teman, ini jelas akan membawa sebuah penderitaan baru dan permasalahan-permasalahan baru. Kita akan lihat tujuan dia itu apa, ya. Oke, mungkin sebagai manusia memaafkan itu sesuatu hal yang wajib, ya. Penting banget teman-teman. Ya Tuhan saja maha memaafkan, kenapa kamu tidak? Tetapi yang memang menjadi sebuah masalah serius di sini adalah ya jangan terlalu gegabah untuk memaafkan, untuk menerima deh, untuk menerima. Kalau memaafkan wajib dimaafkan ya teman-teman. Namanya juga manusia, ya. Wajib memaafkan. Tetapi untuk menerima dia kembali, tentu itu ada sebuah kebodohan, mohon maaf ya. Bisa jadi nggak semua gitu ya teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Sesuai dengan tema kita, hanya akan membawa sebuah penderitaan dan masalah baru dalam kehidupan kamu. Ya cukup terlihat dari kartu kelima ini. Tentang bagaimana energi dia sebenarnya hanya ingin, ya, kalau dikatakan numpang hidup, bisa jadi. Ya, numpang hidup sementara, mencari pelarian, ya kan? Persinggahan sementara. Dan kemudian, kalau melihat dari energi kartu ke-5 ini, ya menggambarkan tentang bagaimana kamu nanti pada akhirnya akan kembali kecewa. Kenapa? Karena memang yang saat ini dia incar, yang dia cari dari kamu bukanlah benar-benar ketulusan, teman-teman. Tetapi memang karena ada maksud dan tujuan tertentu. Ya, uang, uang dan nafsu, mohon maaf. Itu yang memang saat ini sepertinya lagi dia incar dari kamu loh, teman-teman. Oke. Nah, kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Aku punya The Devil. The Devil ini muncul hadir ya. Jadi kenapa kamu juga masih mengingat dia sebenarnya? Tidak dapat dipungkiri untuk hal tersebut, teman-teman. Kamu masih selalu memikirkan dia di situ. Karena ya ada energi magic ya, mohon maaf. Ada energi mistis yang membuat kamu tuh selalu mengingat dia, sulit melupakan dia nih. Ya kan? Ya tetapi memang terkadang hati kecil kamu menolak untuk hal tersebut. Karena memang hati kecil kamu tidak dapat dikuasai oleh magicnya gitu loh. Mungkin iya pikiran kamu, raga kamu ya kan. Tetapi hati kamu tidak. Ya. Dan ini tentunya akan membawa sebuah penderitaan baru untuk kamu, teman-teman. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana caranya agar kamu jangan sampai kembali masuk ke dalam lubang dan jurang yang sama. Itu sangat penting untuk kamu, teman-teman. Kenapa? Karena aku punya 4 tongkat. Kamu akan bahagia dengan yang lain. Ya, potensi besar kamu akan bahagia dengan yang lain. Dan lagi pula, ketika dia menyakiti kamu, contoh, kemarin dia berkhianat, dia akan melakukan hal demikian lagi, teman-teman. Dia akan melakukan hal yang sama. Ya. Karena dari kartu terakhir ini, ia menggambarkan tentang bagaimana kamu akan menemukan sebuah kehidupan baru. Ya, jodoh baru. Kehidupan yang bakal lebih baik tentunya. Ya, daripada memilih energi lama. Ujung-ujungnya pasti bakal penderitaan kembali. Ya, belajar dari kesalahan, belajar dari permasalahan ya. Aku rasa seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin demikian. Readingan untuk kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.